pertemuan hadir, Dek? Ibu baru lihat kamu. Atau videonya nggak Ibu perhatikan? Josia, udah berapa pertemuan hadir? 2, Bu. Udah 2. Pertama nggak ikut ya? Ikut. Oke ya. Silakan mengikuti ya. Oke, kita mulai pembahasannya. Diikutin aja karena ini memang agak susah ya, harus diikutin pelan-pelan ya. Oke, kita masuk di kompleksitas algoritma untuk algoritma rekursif ya. Kalau minggu kemarin itu non rekursif, ini rekursif ya. Rekursif itu pemanggilan diri sendiri. Contohnya penggunaan bilangan faktorial ya. Disebut kemangkusan algoritma, yaitu algoritma tidak saja harus benar, tetapi harus juga efisien. Jadi sebuah algoritma yang apakah kita bisa menciptakan algoritma? Iya, sesuai dengan permasalahan itu yang dituntut di sini ya. Namun ini kita masih memperkenalkan beberapa jenis algoritma. Algoritma yang bagus atau yang baik itu adalah algoritma yang mangkus. Ada di sini istilah kemangkusan algoritma. Jadi diukur dari berapa jumlah waktu dan ruang space memori yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Jadi kalau kita membuatkan sebuah algoritma harus kita perhitungkan berapa lama compilingnya, menjalankannya, dan berapa giga, berapa memori space yang dibutuhkan. Itu harus diperhitungkan ya. Algoritma yang mangkus itu adalah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Jadi kalau bisa compile-nya cepat, walaupun dipengaruhi berapa hard disk kita, ya kan, berapa RAM kita, namun dalam itunya harus diperhitungkan. Model perhitungan kebutuhan waktu ruang di sini adalah mengukur waktu yang diperlukan oleh sebuah algoritma dengan menghitung banyaknya operasi instruksi yang dieksekusi. Jika mengetahui besaran waktu dalam satuan detik untuk melaksanakan sebuah operasi tertentu, maka dapat menghitung berapa waktu sesungguhnya untuk melaksanakan algoritma tersebut. Jadi kalau misalnya kalau kamu sudah pernah menggunakan compile, mengcoding atau memprogram, nanti di situ terlihat berapa untuk run, untuk suksesnya sebuah program itu dibutuhkan berapa detik. Itu bisa dilihat nanti ya. Di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan, operasi pengisian nilai ya, jumlah ini kan untuk penginputan. Untuk sebuah program ada input, ada proses, kemudian ada outputnya. Operasi pengisian nilai ya, di sini misalnya 0 ke jumlah ke K ke 1, di sini ada operasi penginputan dulu. Kemudian penjumlahan, jumlah itu AK dan K1. Di algoritma ini ada beberapa simbol-simbol matematika yang harus dipahami juga. Contoh berikutnya operasi pembagian. Pembagian ya kalau plus tambah ya jumlah. Ini tadi menuju, ini adalah untuk mengisi ya tanda panahnya. Nah, kalau dibuat jumlah strip n ini adalah pembagian, operasi pembagian jumlah per n. Contoh di sini T3 sama dengan 1. Hitung berapa rata-rata. Hitung rata untuk mendapatkan T dengan T3 sama dengan 1. Maka T sama dengan T1 tambah T2 tambah T3. Nah, ini dia. Dijabarkan lagi T itu adalah 3 tambah 2N kali A ditambah 2NB tambah C per detik. Ini menghitung total kebutuhan sebuah algoritma dalam mengeksekusi sebuah programnya. Nah, ini ininya ya. Kemudian model perhitungan kebutuhan waktu ini dalam prakteknya tidak mempunyai informasi berapa waktu sesungguhnya, namun komputer dengan arsitektur yang berbeda pula waktu dan setiap jenis operasinya. Itu tadi ya dipengaruhi berapa RAM-nya, jadi kecepatan mengeksekusi sebuah program itu tidak itu tadi hanya di pemrogramannya, di algoritmanya diatur, itu dipengaruhi juga oleh perangkat IT kita ya, perangkat hardware-nya. Disebut kompleksitas algoritma, ada kompleksitas waktu dan ruang. Waktu itu berhubungan dengan itu tadi time ya kan, kalau ruang itu adalah berhubungan dengan memorinya. Kompleksitas waktu TN diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Jadi kita sudah input, sudah dibuat pengkodingannya, kita run. Biasa itu di run ya atau kontrol F5.
itu dieksekusi, itu kompleksitas waktunya. Kompleksitas ruang atau disingkat dengan SN dari memori yang digunakan oleh struktur data terdapat dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu, ruang algoritma dapat menentukan laju peningkatan waktu atau ruang yang diperlukan algoritma. Nah, ini aja yang kita bahas dari minggu kemarin juga. Cuman kemarin itu non rekursif, yang ini adalah yang rekursifnya. Ya, kita masuk ke algoritma rekursif. Prosedur dan fungsi merupakan subprogram yang sangat bermanfaat dengan untuk program yang lebih besar, proyek yang lebih besar. Manfaatnya meningkatkan readability, mempermudah pembacaan program. Jadi misalnya sudah kita coding-coding, bagaimana sih cepat membaca program itu ya, biar cepat dieksekusi. Kemudian meningkatkan modularity-nya. Tadi readability-nya, ini sekarang modulnya, yaitu memecah sesuatu yang besar menjadi modul-modul. Jadi misalnya kalau penggunaan if else ya, ada lagi begin, diulang-ulang beginnya if, itu dia modul. Sebuah algoritma itu struktur datanya dibagi per modul-modul, itu untuk meningkatkan modularity-nya. Kemudian meningkatkan reusability. Reusability itu adalah subprogram yang dapat dipakai berulang kali dengan hanya memanggil subprogram tanpa menuliskan perintah-perintah yang semestinya diulang-ulang. Jadi misalnya ada pemanggilan yang berulang-ulang dengan mengetikkan kodenya pun si programnya sudah paham mengeksekusi, itu dia ya, reusability. Jadi kalau misalnya ada instruksi yang berulang-ulang, penggunaannya sama, jadi bisa digunakan. Subprogram rekursif atau di sini adalah subprogram yang memanggil dirinya sendiri. Pemanggilan dipenuhi adalah dengan melihat subprogram di atas yang harus memiliki kondisi pemanggilan diri sendiri dengan kondisi khusus atau special condition yang memanggil diri subprogram bila kondisi tidak terpenuhi. Contoh, if kondisi khusus tak dipenuhi. Kalau ditanya, struktur data udah belajar belum kalian? Yaitu misalnya repeat, until, apalagi do, penggunaan pengulangan, repeat apa itu pemanggilan perintah-perintah atau instruksi yang perulangan. Contoh di sini if kondisi, then panggil diri sendiri dengan parameter yang sesuai, else ya, if then else. Lakukan instruksi yang akan dieksekusi bila kondisi khusus dipenuhi. Ini if then else itu mau di Pascal, C++ itu ada if then else-nya ya. Ini subprogram rekursif. Subprogram rekursif umumnya dipakai untuk permasalahan yang memiliki langkah penyelesaian yang terpola atau langkah-langkah yang teratur. Memiliki suatu permasalahan dan mengetahui algoritmanya, penyelesaiannya. Kadang-kadang subprogram rekursif ini menjadi pilihan bila memungkinkan untuk dipergunakan. Tadi ya, rekursif itu algoritmanya, pemanggilan diri sendiri, kemudian ada subprogramnya. Secara algoritmis dari segi algoritma mempertimbangkan penggunaan memori, waktu eksekusi subprogram rekursif yang tidak efisien. Dengan demikian, subprogram ini umumnya memiliki efisiensi dalam penulisan perintah. Kadang tidak efisien secara algoritmis, meskipun demikian banyak pula, mana ya, tadi Bu lihat siapa tadi ya? Spasan, sebentar Ibu lihat dulu terus ya. Oke, ini aja sebentar ya. Pin. Oke, biar enggak. Oke, ya. Dengan demikian subprogram rekursif umumnya memiliki efisiensi meski demikian banyak permasalahan yang lebih disesuaikan. Contoh penggunaan rekursif tadi perulangan ya, pengulangan. Misalnya pencarian, searching yang akan dibahas ya. Searching itu metode algoritma yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan searching. Searching nanti ada. Fungsi rekursif diperhatikan di sini sebagai mendefinisikan dirinya sendiri, kemudian memanggil diri sendiri. Prosesnya terjadi secara berulang-ulang. Perhatikan apabila ada stopping role-nya. Jadi di sini contohnya ini adalah contoh struktur datanya, struktur algoritmanya. Return data tipe function name, parameter list, function name ya. Ini untuk
struktur ya untuk pemanggilan fungsi rekursifnya. Bentuk rekursif itu suatu subrutin atau fungsi prosedur yang memanggil dirinya sendiri. Bentuk pemanggilan subrutin itu ada di body subroutine. Dengan rekursif program akan lebih mudah dilihat. Nah, contoh di sini tadi ya. Ini ada tandanya, kemudian function name. Ini rekursifnya, ini sub rekursifnya. Lanjut ya, maaf ya. Kemudian syarat bentuk rekursif ya. Oke, ini aja Ibu berbesar. Oke. Syaratnya harus kondisi terminal subroutine call melibatkan parameter yang nilainya menuju kondisi terminal sehingga untuk menghitung kompleksitas bentuk rekursif digunakan teknik perhitungan kompleksitas dengan relasi recurrence ya. Syaratnya satu kondisi terminalnya, yang kedua relasi recurrence faktorial, function faktorial. Contoh rekursivity yang paling gampang adalah mencari bilangan faktorial. Function faktorial di mana input n integer algoritma if n sama dengan 0 dan return 1 return ini mencari n kali faktorial n kurang 1. Contoh kemarin misalnya 5 faktorial berapa kemarin? Jadi 5 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 ya. Itu ini membuatkan if n sama dengan 0 dan return 1 return n kali faktorial n kurang 1. 5 kurang 1 4 faktorial. Kompleksitas waktu untuk kasus basis tidak ada operasi perkalian nol, tidak ada nolnya ya. Kalau kali nol berarti nol semua. Untuk kasus recurrence, kompleksitas waktu diukur dari jumlah perkalian ditambah kompleksitas waktu untuk faktorial n kurang 1. Sehingga relasi rekursinya dibentuk menjadi 0, di mana n sama dengan 0, t N1 ditambah 1, di mana N lebih besar dari 0, N harus besar dari 0, pada titik 21. Bentuk rekursif itu ini tadi subrutin atau fungsi prosedur yang memanggil dirinya sendiri ya. Bentuk pemanggilan subrutin itu terdapat dalam body subrutin dengan rekursif program lebih mudah dilihat ya. Aturan dasarnya, aturan dasar rekursif mempunyai kasus dasar P, kasus yang sangat sederhana yang dapat memproses input tanpa melakukan rekursif, memanggil beberapa metode lagi. Rekursif mengarah ke kasus dasar, you could believe, asumsikan rekursif bekerja benar. Pada proses pemanggilan rekursif, asumsikan juga rekursif untuk problem yang lebih kecil. Ya, ini contoh di sini, pangkat rekursif X, N. Asumsikan, ini tadi mencari bilangan faktorial. Sekarang dicontohkan mencari pangkat dari rekursif. Asumsikan pangkat rekursif itu adalah X, N kurang 1. Menghasilkan nilai yang benar. Aturan penggabungannya, hindari duplikasi pemanggilan rekursif untuk sub-problem yang sama. Oke, ya di sini kita lihat
Cara kerja fungsi rekursif ya, ini tadi yang dicontohkan, fungsi akan terus memanggil. Jadi rekursif itu adalah memanggil diri sendiri dan mengulang ya. Contoh A plus kali A, B kurang 1. Di sini dibuatkan titiknya adalah 2,4. Maka apabila dicari fungsi rekursifnya, 2 tambah kali 2 kali 3. Nah, perhatikan lagi di mana buka kurungnya, 2 tambah buka kurung 2 tambah kali 2 kali 2. Demikian seterusnya. Perhatikan buka kurungnya. Jadi kalau untuk operasi matematika, apabila ada tanda kurungnya, kita harus tahu yang mana yang terlebih dahulu diprioritaskan. Nah, dari titik 24 ini dihasilkan 2 tambah 2, 2 tambah 2, tutup kurung, menjadi 2 tambah 4, tutup kurung, hasil akhirnya adalah 8. Perhatikan bahwa sebelum melakukan penambahan, program melakukan fungsi rekursif. Ini dia tadi ya, yang buka kurung, tutup ya, perhatikan berapa buka kurungnya. Setelah menghilangkan semua pemanggilan fungsi, baru dilakukan penambahan baru. Nah, ini terlihat ya, ini akan terlihat di pemrogramannya ya kalau dimulai ya. Nah, contoh di sini adalah lihat contoh fungsi rekursif dengan melakukan bilangan faktorial, return n if n sama dengan 1 else n kali faktorial n kurang 1. Nah, contoh di sini ini contoh pengkodingannya, pemrogramannya menghitung kompleksitas bentuknya rekursif ya. Fungsion dipanggil fungsinya. Fungsion faktorial di mana diketahui input itu adalah n integer. Di sini diketahui bilangan n-nya adalah integer. Integer ini adalah, perhatikan tandanya, menghasilkan nilai n. N tanda seru itu menunjukkan n faktorial atau n tidak negatif ya. Algoritmanya if n sama dengan 0, then return else return. Ini yang tadi ya, kalau dicoba baik Pascal ataupun C++ ini terlihat ya. Return n kali faktorial n kurang 1 n if. Ya. Masalahnya kalian itu kan basic pemrogramannya Ibu tidak tahu apakah di C++-nya, apakah di Pascal-nya, apakah sudah pernah mencoba atau tidak ya. Kompleksitas waktu untuk kasus basis tidak ada operasi perkalian. Untuk kasus recurrence, kompleksitas waktu diukur dari jumlah perkalian 1. Maka ditambah kompleksitas waktu untuk faktorial n kurang 1. Ini dia persamaannya, mencari kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu ini simbolnya T dalam kurung N. Nah, ini dicari di mana ada 0 apabila N sama dengan 0, T N sama dengan 1 tambah 1 apabila N lebih besar dari 1. Jadi kalau misalnya si N-nya lebih besar dari 0, gunakanlah rumus si T kurung N kurang 1 ditambah 1. Ini digunakan untuk mencari kompleksitas waktunya. Contoh kompleksitas bentuk rekursif, contoh yang sederhana itu tadi mencari bilangan faktorial, namun ada lagi yang disebut dengan deret Fibonacci. Ya, kalau untuk struktur data, algoritma Fibonacci, ada beberapa istilah-istilah yang digunakan untuk memudahkan memahami itu tadi ya, pencarian, searching, atau memindahkan, mengurutkan data, itu dia ya. Ini Fibonacci dari satu bilangan bulat nilai faktorial secara rekursif ditulis sebagai, ini dia tanda seru faktorial, 0 faktorial sama dengan 1, 0, ingat 0 faktorial itu adalah 1, n faktorial, n dikali n kurang 1 faktorial. Ini untuk deret bilangan Fibonacci ya, ada disebut deret Fibonacci yang secara pemrograman ini ditulisnya faktorial 0 faktorial 1 kali 1 faktorial n sama dengan n kali faktorial di dalam kurung n kurang 1. Nah, ini dia contoh deret dari si Fibonacci ya. Diketahui ini contohnya, diketahui ada sebuah bilangan bulat dengan deret 1, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini dari deret ini bilangan ke n adalah n lebih besar dari 2 ya. Jadi Arjuna keluar masuk ya. Dari deret ini maka akan dicari jika Fibonacci disingkat dengan Fibo ya. N menunjukkan bilangan Fibonacci ke N. Jadi misalnya Fibo 3 berapa? Di sini adalah 2 ya.
Fibonacci ke N, maka Fibo N bisa dihitung. Jadi, berapakah Fibo berikutnya kalau dibuat seperti itu? Fibo N sama dengan Fibo N kurang 1 ditambah Fibo N kurang 2. Ya, tadi faktorial, rekursifnya ada itunya. Ini untuk mencari, menentukan bilangan berikutnya pada deret Fibonacci. Untuk mencari bilangan Fibonacci diperlukan dua nilai awal, yaitu Fibo, di mana Fibo pertama, nilai deret pertamanya, dan deret keduanya. Karena rumusnya adalah Fibo N sama dengan Fibo N kurang 1 ditambah Fibo N kurang 2, menentukan bilangan deret pada bilangan Fibonacci. Berikutnya, kalau tadi kita kenal ada permasalahan dengan deret Fibonacci, ini adalah menara Hanoi. Nah, kalau sudah pernah mendengarkan, Hanoi ini adalah penemuan seorang apa itu pendeta Buddha yang itu bagaimana memindahkan sebuah objek piring-piring ke dalam sebuah tongkat, ya, yang nantinya bagaimana supaya eh, tidak diperbolehkan melewati tonggak bantuan. Jadi harus memindahkan sebuah piring, piring-piring ini ada bertumpuk, akan dipindahkan ke tonggak yang lainnya, tapi harus melalui ini tadi tonggak bantuan. Ini dia contohnya dibuatkan. Ini tonggak asal, ini di sini piring-piringnya ya ada bertumpuk. Kemudian ini tonggak pembantu disebut B, ini tujuannya. Secara logisnya bagaimana memindahkan sebuah piring ke dua tonggak yang harus melalui tonggak B-nya. Nah, itu dia untuk si permasalahan menara Hanoi. Permasalahan Hanoi ini kita bahas, yaitu pindahkan N kurang 1 piringan yang paling atas dari tonggak asal A ke tonggak bantu B. Yang paling atas pindahkan ke tonggak yang tadi sebagai pembantu, yaitu B. Ya. Kemudian pindahkan piringan N, piringan terakhir dari tonggak asal A ke tonggak tujuan C. Lakukan demikian lagi untuk pindahkan N kurang 1 piringan dari tonggak bantu B ke tonggak tujuan C sampai si piring di tumpukan ini, yang di tonggak yang menumpuk ini semua sudah berpindah, namun harus melalui tonggak B-nya. Itu dia menara Hanoi. Kita perhatikan di sini algoritmanya ya, bagaimana memvisualisasikannya ya. Contoh piringan sebanyak N kurang 1, tidak diketahui berapa piringnya, yaitu N kurang 1, tidak boleh dipindah bersama-sama. Tidak boleh bersama-sama, harus satu-satu dan melalui tonggak pembantu. Contoh, menara N asal bantu tujuan. Jadi ada 4 variabel. N, berapa jumlah si piringnya, asal, tonggak asal, kemudian tonggak bantu, dan ada tujuannya. Nah, ada 4 notasi. Ya, di sini disebut 4 notasi. Notasi dibaca pindahkan N buah piringan dari tonggak asal ke tonggak tujuan menggunakan tonggak bantu. Untuk waktu kita kurang lebih 10 menit lagi. Nah, Ibu selesaikan dulu ya membuatkan contohnya ini ya. Jadi bagaimana memindahkan sebuah piring-piring dengan si menara Hanoi dengan melalui sebuah tongkat pembantu. Nah, ini kalau dibuatkan penyelesaian masalahnya dengan menggunakan algoritma. Nah, ini dia ya. Tadi ya. Nah, ini ya. Menara N kurang 1 asal tujuan bantu. Nah, ini dia ya. Bagaimana membuatkan urutannya, penyelesaiannya dengan membuatkan algoritmanya. Menara N kurang 1 asal tujuan bantu dengan 4 notasi tadi. Mana yang didulukan dikerjakan. Kemudian yang berikutnya menara N asal bantu tujuan atau asal menuju tujuan. Nah, ini dia. Menara N kurang 1 bantu asal tujuan. Ini penyelesaiannya yang dibuatkan ke dalam bentuk algoritmanya. Tadi ada permasalahan, yaitu pemindahan piringan dengan menggunakan tonggak. Kemudian algoritma sudah dibuatkan, aturannya sudah dibuatkan. Nah, sekarang kita menganalisa ya.
bagaimana si rekursif ini, algoritma rekursif ini untuk permasalahan si menara Hanoi. Tadi permasalahan pertama untuk bilangan faktorial, yang kedua deretan Fibonacci, yang ini yang berikutnya adalah untuk permasalahan menara Hanoi. Caranya, tentukan metrik untuk ukuran input. Tentukan dulu berapa inputnya. Identifikasi basic operation algoritmanya. Jadi harus kita tahu kapan jumlah, tambah, itu tadi ya, kali. Tentukan apakah untuk ukuran input yang sama, banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda. Apabila si inputnya sama, apakah mengeksekusinya diperlukan operasi yang berbeda. Tentukan persamaan rekursi yang menunjukkan berapa kali basic operation dieksekusi. Yang kelima, cari rumus langsung yang menunjukkan banyak basic operasi dieksekusi. Jadi ini yang menjadi tugas kita adalah menganalisis setiap algoritma, bagaimana penerapannya pada setiap permasalahannya. Jadi di sini tujuan kita adalah menganalisis ya. Berikutnya di sini untuk Fibonacci tadi, untuk menara Hanoi, melakukan analisis untuk algoritma rekursif pada dasarnya sama dengan melakukan analisis terhadap algoritma. Jadi mau algoritma rekursif, non rekursif, atau beberapa algoritma imperatif yang akan kita bahas per pertemuan untuk pertemuan berikutnya. Yang membedakan itu adalah dengan algoritma rekursif tidak dapat langsung melihat berapa bagian yang rekursif dari yang dijalankan. Jadi kita tidak tahu berapa kali dia melakukan pemanggilan diri sendirinya, itu tidak terlihat. Pada algoritma yang menggunakan perulangan, untuk perulangan contoh tadi if, then, else, repeat, until, for, itu kan perulangan ya. Perulangan untuk algoritma pengulangan for do ya. For itu dapat langsung menghitung jumlah, perulangan untuk menghitung total langkah yang dibutuhkan ya. Jadi for berapa? Kalau for berarti kan for 5, berarti harus diulang sebanyak 5 kali algoritma itu. Itu penggunaan pengulangan for. Dalam algoritma rekursif, jumlah perulangan tidak secara eksplisit bisa didapatkan karena informasi yang dimiliki adalah kapan algoritma itu berhenti dan kapan harus dieksekusi. Jadi setelah tadi ada algoritma, dibuat kampung codingan dan dieksekusi atau di-run ya, atau di-compile. Nah, disitulah contoh tadi ini dia tadi menggunakan faktorial, menggunakan return in fn, ini pengulangannya ya, return if, ini pengulangannya adalah if else. Ini pembahasan kita untuk kompleksitas algoritma untuk algoritma rekursifnya ya. Sebentar lagi ini akan time out, selesai waktunya. Kita kembali gabung di classroom-nya ya. Oke. Bagaimana pembahasan kita? Kira-kira ini sudah masuk pertemuannya? Apakah sudah bisa kita coba sedikit mencoba membuatkan hanya bilangan itu tadi ya, bilangan Fibonacci agak mudah juga. Apakah kita sudah bisa mencoba? Kelompoknya udah jadi dibuatkan atau bagaimana? Bagaimana?